sejenak Bapak Ibu. Kita mulai. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu dengan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberi salam kepada rekan sejawat SD Negeri 9. Terima kasih. Ya, agenda kita hari ini Bapak Ibu dimulai dengan pembukaan, lanjut kesepakatan kelas, pemaparan materi, refleksi kegiatan, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita lanjut ke sesi pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sejenak. Di sini saya sudah menyediakan ice breakingnya Bapak Ibu. Ice breaking tebak gambar. Ya, untuk gambar nomor 1. Ada yang bisa menebak Bapak Ibu gambar apakah ini? Zebra, Pak Pranas zebra. Ada yang lain? Kue yang dilumuri coklat. Harimau. Bukan dia yang harimau. Pak Siombing apa Pak? Tabak meja. Ibu Siombing? Zebra. Ibu Mani? Zebra. Ibu Simbulon? Bolu marmer. Kita lihat Bapak Ibu. Apa sebenarnya? Ya. Gajah yang berbajukan zebra. Ya kan Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya untuk gambar kedua. Ada yang tahu ini gambar apa Bapak Ibu? Kalau ini bukan makanan, ini kupu-kupu. Kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu. Pak Simbolo? Kupu-kupu gambar. Future butterfly. Tabak meja. Pak Siombing? Saya burung. Oke. Semua sudah menjawab. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ada tebak gajah yang kupu. Iya. Berarti kata kuncinya tadi adalah memang dia binatang gajah. Iya. Baik, terima kasih. Harapan saya nanti kita sudah gembira ya Bapak Ibu. Hanya sekedar inspirasi. Ya, kita lanjut. Iya. Kesepakatan belajar kita di kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi diseminasi dengan perasaan yang gembira. Ya, tujuannya Bapak Ibu dengan memahami konsep pendidikan menurut Lembaga Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin di sekolah untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Ya, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, adapun hari ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif dibagi atas 5 Bapak Ibu. Yang pertama tentang teori disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan kelima posisi kontrol guru. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang makna disiplin? Boleh berpendapat? Ya, silakan Ibu. Simbol. Menurut saya disiplin itu adalah aturan yang dari diri sendiri
yang dibuat untuk mengikuti aturan dari yang luar. Baik, terima kasih Ibu. Ada yang lain? Ya, Ibu Mani. Disiplin itu menurut saya kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Disiplin itu tahu mengatur diri sendiri. iya, terima kasih. Ada lagi? Pak Simbolo? Disiplin itu berasal dari bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya Pak Omri? Disiplin. Disciple menurut ya, pengikut berarti ada kepatuhan, ada kepatuhan. Iya. Terima kasih Pak Simbolo dari Kamera. Disiplin itu menurut saya adalah aturan yang kita buat dalam mengawasi diri kita dan membuat jadwal supaya terbiasa menjadi apa yang menjadi tujuan kita. Baik, terima kasih. Ibu Simbolo? Sebelum masuk ke makna disiplin Bu, yang saya tahu disiplin itu ada dua. Yang pertama disiplin dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua disiplin berasal dari luar. Eksternal, ya. Oke. Makna disiplin pada umumnya untuk melatih diri seseorang menuju yang lebih baik. Ya, baik. Ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, Bapak pendidikan kita, Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itulah Bapak Ibu menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita diperkenalkan oleh teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dengan pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, tetap merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah yang merupakan motivasi internal dan menjadi tujuan dari disiplin positif. Ya. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam dan bukan ekstrinsik. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gossen, di mana
kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Dean mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini Bapak Ibu, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Iya, tadi Bapak Ibu sering datang terlambat. Yang kedua, tepat waktu. Seperti itu. Jika ditegur, bagaimana? Jika tidak diapresiasi, bagaimana? Apakah akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Seperti itu. Silakan dijawab dalam hati Bapak Ibu. Ya, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bila disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya. Berikut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai dan memang ingin dicapai setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Dari kata mana disiplin Bapak Ibu, di sini saya secara pribadi sebagai pimpinan yang dipercayakan untuk memimpin SD Negeri 9 Sigor Simbolo, mengajak, memotivasi kita semua warga SD Negeri 9 Sigor Simbolo untuk menerapkan disiplin positif tadi dalam hal waktu Bapak Ibu. Karena memang sebenarnya kita memang harus diatur oleh itu. Kalau tidak, sudah sembrono, tidak ada aturan. Saya punya pengalaman waktu saya di SD 22 Tegal Marbun. Waktu pimpinan saya Ibu Jenita Tambunan mendiam, bebas berekspresi, tetap berada di zona nyaman. Waktu pimpinan saya Ibu Saurma Situmora tetap masih seperti itu. Pimpinan saya Bapak Tua Manik mendiam, juga tetap seperti itu, tetap di zona nyaman. Dan yang terakhir pimpinan saya, nggak terakhir, disambung lagi dengan Ibu Lamarawati Simbolo. Ibu ini memang menerapkan disiplin itu kepada kami semua.
awalnya Bapak Ibu memang ini sangat berat. Kepemimpinan Ibu Lamrawati terlalu idealis. Jadi memang namanya loyalitas pada atasan. Yang bagaimanapun pimpinan tetap aja pimpinan kita, seperti itu. Jadi ibu ini mengajak kami untuk selalu hadir. Jam 7 tepat sudah harus hadir di sekolah. Sebenarnya tantangan bagi saya pribadi, karena awalnya tadi saya sudah di zona nyaman. Hanya pada saat GPM lah saya bisa hadir tepat waktu. Setelah itu memang tidak terlalu jauh sih, ngaulelengi jam 7:30 seperti itu. Berjalan hari demi waktu dengan pergumulan awal memulai, alhasil berhasil. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mengambil hikmahnya, ternyata luar biasa. Berarti saya selama ini salah. Ditambah lagi dengan peraturan demi peraturan yang datang dan harus dipatuhi. Nah, dengan berjalannya disiplin waktu lah dulu Bapak Ibu untuk masuk, ternyata hati menjadi bahagia. Saya sendiri terlepas dari beban itu. Jadi di saat pimpinan yang di atas menuntut saya, apakah Anda disiplin? Ternyata saya sudah disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah pengalaman saya. Dan memang kalau kita disiplin, ya perasaan saya bahagia karena saya sudah patuh pada peraturan. Dan memang saya adalah seorang pendidik. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mempunyai keluh kesah tentang disiplin atau pengalamannya, boleh berbagi. Ada Bapak Ibu yang bahagia gitu kalau patuh pada peraturan, jangan cuma melanggar. Bisa berbagi Bapak Ibu, karena itu juga motivasi bagi kita, memperkuat kita seperti itu. Atau Pak Siomping karena pernah alumni Katolik Bapak. Bagaimana di sana? Kalau di sana memang kalau pelajaran Katolik keras, boleh dibilang otoriter. Di sana guru memang harus menunjukkan loyalitas hampir 100% untuk sekolah. Jadi setiap jam 7 itu sudah harus memang tiba di sekolah dan kepala sekolah itu sudah menunggu di depan gerbang. Iya, saya juga pernah di Katolik juga Pak. Waktu saya SMA memang itulah. Memang mau nggak mau, tapi saya salut. Tetap juga sebagai contoh bagi saya. Seperti itu. Jadi harapan saya Bapak Ibu, yang namanya budaya positif, tetaplah kita harus melaksanakannya. Supaya apa? Mengurangi itu tadi. Mengurangi, karena saya sebagai pimpinan jelas suatu saat Bapak Ibu akan menjadi pimpinan. Sebenarnya kita sudah jadi pimpinan. Kita sudah jadi pimpinan di keluarga besar seperti itu. Tapi harapan saya Bapak Ibu dan khusus orang-orang muda harus memiliki motivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Memang itulah dorongannya sebenarnya. Bagaimana seorang pimpinan mengajak rekan kerjanya untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam hal menerapkan budaya positif. Jika ada di antara kita tidak melakukannya, yang muncul kekecewaan, itu tidak bisa dipungkiri. Seperti itu. Jadi kita minimalis dengan membangun komunikasi seperti itu. Kita masuk Bapak Ibu ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru
dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Itulah pengertian dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham dan sudah melaksanakannya di kelas. Kita hanya dikuatkan di sini Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Iya Bapak Ibu, di sini juga Bapak Ibu sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, dan saya juga sudah melihat di dalam kelasnya dan ini sudah terbentuk. Dan harapan saya ini bukan keyakinan kelas gurunya. Dan harapan saya Bapak Ibu sudah melakukan ini bersama siswa kita. Bukan keyakinan kelas pribadi gurunya, tapi dibentuk bersama dengan siswa kita. Seperti itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat ini di dalam kelas dan saya sudah melihat. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan dan pengakuan. Penguasaan untuk kebutuhan dan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir kesenangan. Inilah yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan budaya positif kepada siswa kita. Di sini ada salah satu contoh perilaku siswa kita Bapak Ibu. Jika ada siswa kita memukul teman dan menghinanya, kira-kira kebutuhan apa yang mungkin berusaha dipenuhi siswa kita tersebut? Di situ ada kekuasaan atau power. Kalau kita lihat anak siswa kita memukul temannya, benarkah dia menginginkan kebutuhan yang kurang dipenuhi dalam dirinya adalah kekuasaan? Bapak Ibu, adakah kekuasaan yang ada dalam diri si anak? Ada ya, merasa paling hebat dia ya Pak, merasa paling hebat dia. Terkadang juga kalau kita pelajari, sebenarnya ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Itu harus kita pelajari di siswa kita. Adanya dia memang kalau bahasa kita si panggarok, nah yang merasa hebat. Ada juga yang karena dipancing temannya seperti itu. Jadi kita harus paham di sini Bapak Ibu akan perilaku siswa kita, kebutuhan apa yang dia butuhkan seperti itu. Baru jika ada perilaku siswa kita menyebarkan gosip tentang teman sekelas, dia butuh apa di sini yang harus dipenuhi? Apakah dia cinta dan kasih sayang? Benarkah ini Ibu, Bapak? Iya. Tragedi kita yang si Lasna menggosipkan Ibu Kanjangan Marhalet jawab Pak Sigolong ya kan? Iya.
Si Lasma ini kurang apa ini? Kurang kasih sayang dan cinta ya? Iya, dia ingin diperhatikan. Dan dilihat dia kalau kita bersentuhan, hanya saya pukul contohnya Pak Simbolon. Di saat kami mungkin berkomunikasi, saya pukul Pak Simbolon secara tidak sengaja, dilihat siswa ngai dokon nah asing-asing. Berarti dilihatnya yang kita lakukan itu kayak asing gitu. Berarti dia pun menginginkan itu ya kan Bapak Ibu? Iya. Kenapa itu ombik? Selasma. Iya. Bagaimana jika perilaku siswa kita ada yang menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah? Kebutuhan apa ini yang mungkin berusaha dipenuhi dia? Senang dan hanya bercanda. Iya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Resikonya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang penting dia senang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Inilah contoh-contoh perilaku. Mungkin masih banyak perilaku siswa kita yang kita hadapi. Dan memang di sini kita harus paham. Ternyata mereka membutuhkan 5 kebutuhan dasar tadi itu gitu. Jadi memang di sini tujuannya guru itu memang tidak boleh lagi marah kepada si anak akan tingkah-tingkah mereka, khususnya di SD Bapak Ibu. Memang luar biasa kita yang di SD ini. Baru jika mengganggu di kelas, butuh kebebasan. Mungkin bosan dia di kelas kan Bapak Ibu, bosan, akhirnya dia ingin bebas, mengganggu dia di kelas. Entah apa saja yang dia lakukan, seperti itu. Dia ingin bebas. Jadi kita juga sebagai guru harus paham ini. Intinya kita tidak langsung memarahi sebenarnya. Tapi kalau kita paham kenapa dia suka kali mengganggu temannya di kelas, apa kebutuhan apanya sekarang yang dibutuhkan si anak ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, penghukum Bapak Ibu di sini sedikit dijelaskan 5 posisi kontrol guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sering kita menyampaikan kata-kata ini kepada siswa kita. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Di penghukum ini nadanya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Saya juga bagian ini Bapak Ibu. Saya sering juga melakukan ini. Dan jari-jari menunjuk-nunjuk ataupun menghardik. Ini masih tetap ada dalam diri kita. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi yang akan kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Di sini ada hasil. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru
dan akan menggores kendaraan dengan paku. Tidak semua anak bisa menerima ini. Ada aja anak yang bandel. Kalau kita di posisi ini Bapak Ibu, posisi penghukum seperti itu, pasti ini pernah kita lakukan kan Bapak Ibu? Ya, saya cenderung ini. Apalagi saya dari untuk Kabupaten Samosir khususnya, memang kayak ini, tapi sebenarnya tidak ini gitu. Kita diarahkan untuk merubah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, kata-kata ini sering juga kita sampaikan kepada anak. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di sini posisi kita Bapak Ibu membuat rasa bersalah kepada siswa kita. Di pembuat rasa bersalah ini nada suara biasanya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Kita mendatangi anak, kita sampaikan, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak?" Nah, ini dia. Jadi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum Bapak Ibu, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini, yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ini merupakan teori posisi kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," atau "Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Di posisi teman, nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini," gurunya sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah
Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Iya, ini juga sering kita lakukan bahkan Bapak Ibu sebagai teman. Saya pernah melakukan ini sama si Lasma. Awalnya saya berusaha untuk tidak ini sebagai teman. Terakhir dia selalu mendatangi kita, sedikit-sedikit ke kita, sedikit-sedikit ke kita. Ibu, seperti itu. Inilah posisi kontrol guru sebagai teman, dan kita juga sudah mengalami ini Bapak Ibu. Posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan dia juga seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek, dan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di pemantau ini ada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Ini identik pemimpinnya ini seperti ini kan Bapak Ibu. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, ini juga pernah kita lakukan ya Bapak Ibu sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bila jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi.
Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling baik? Manajer ya Pak? Iya. Di manajer nada suara halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Di sini ada sedikit percakapannya Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagura menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya Bapak Ibu, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Di hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka lama. Sedangkan di konsekuensi membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di hukuman anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan di konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Di hukuman ada paksaan, sedangkan di konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep dirinya buruk, sedangkan di konsekuensi konsep dirinya baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai, sedangkan di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kita mengacu ke materi selanjutnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah Bapak Ibu pengertian restitusi. Restitusi ini adalah Bapak Ibu suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itulah namanya restitusi. Memecahkan masalah melalui restitusi. Dan inilah pengertian restitusi. Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan posisi kontrol guru, manajer inilah Bapak Ibu, melalui
kegiatan restitusi inilah kita memecahkan masalah kepada anak didik kita. Ya, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran, tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Iya Bapak Ibu, ada 3 langkah di dalam melakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ada kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah kita stabilkan dulu permasalahannya. Yang kedua, baru kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan si anak. Baru yang ketiga kita tanyakan kepada dia keyakinannya dari kesalahan yang dia perbuat. Seperti itu. Ya. Pengertian dari menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita stabilkan dulu identitas si anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di tahap validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah kita terima Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan lebih bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau dia kebutuhan tadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, cara apa yang mau kita buat di sini? Itu dia maksudnya Bapak Ibu. Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan. Langkah ini pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang pertama tadi, validasi tindakan, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kembali ke keyakinan kelas. Di tahap ketiga kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada anak didik kita. Seperti itu. Ya. Di menstabilkan identitas Bapak Ibu, di sini kita mengatakan seperti ini. Di saat kita melakukan segitiga restitusi untuk membuat anak yang merasa gagal karena menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu. Kita bisa bilang, nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu berbaik pada dirimu sendiri? Nah, di sini kata ini untuk menstabilkan identitasnya Bapak Ibu, identitas si anak. Contoh, di saat kita bertanya, si Dipa lalu, bu temannya, dapat laporan. Nah, kita lakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita boleh menggunakan kata-kata ini. Seperti itu. Baru divalidasi kebutuhan. Di sini bisa kita sampaikan kepada mereka, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya.
Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Nah, kita validasi kebutuhan dia seperti itu. Dan kita bisa menyampaikan dengan menggunakan kata-kata ini, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa mengatakan atau menyampaikan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, Nak? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan keyakinan kepada anak kita. Dan kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan bantuan kata-kata seperti ini untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi kegiatan. Ya, boleh Bapak Ibu menuliskan dari pemaparan materi tadi. Kita masuk ke refleksi. Nampak? Dituliskan. Nomor 3 sama nomor 1 bisa. Nomor 1 dan nomor 3, Pak. Sama. Tiga saja berarti, Bapak.
BPK sedang 8 masuk kelas. Di saat selesai istirahat. Apakah 8 masuk kelas menunjukkan berbagai yang lain? Nah? Tidak apa-apa, nah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Bapak Ibu. Walaupun ini hanya bentuk skenario, tapi seperti inilah contoh video penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Abaikan suara-suara yang sumbang ya Bapak Ibu. Siapa lah itu? Kepala aku ini. Terus begitu. Tidak mau berusaha sendiri. Iyalah wajar karena tidak ada pekerjaan berusaha menghargai tindakan kamu yang tidak terboleh. Iya. Jadi kan Bapak Ibu, saya mengajak kita jika di 5 posisi kontrol guru sebagai manajer tidak mempan untuk menyelesaikan masalah kepada anak didik kita, kita boleh melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Memang ini secara alami saya sudah pernah membuat ini waktu saya menyelesaikan aksi nyata PMF kepada si Efrata. Tidak melalui skenario ya Bapak Ibu, saya sudah pernah melakukan ini kepada si Efrata. Walaupun tidak 100% hasilnya, tapi memang penerapan segitiga restitusi ini merupakan pemecahan masalah yang luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita lakukan nanti kepada peserta didik kita. Seperti itu. Hal-hal inilah yang mau saya tekankan untuk bisa memecahkan masalah kepada si anak. Kita coba ini nanti ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi ini. Jadi kemarin ada teman berbagi praktik baik waktu kami melakukan sesi penguatan. Ketepatan Bapak ini seorang guru kelas juga. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sudah kegiatan rutin di buat Bapak itu, bukan hanya di saat siswa melakukan kesalahan. Jadi saya rasa bagus juga sih kita sebagai guru melakukan ini, tidak pada saat si anak melakukan satu kesalahan. Bukan hanya di saat dia ada masalah, bisa dari cara belajar dia, ataupun bisa memberikan penguatan untuk hal yang lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa juga sih membuat jadwal pas hari apa, sekali seminggu seperti itu, berganti-gantian kepada si anak, supaya kita lebih bisa memperbaiki karakternya Bapak Ibu. Dan saya juga sebagai kepala sekolah akan menerapkan ini kepada anak didik kita. Kembali nanti ke waktu saya seperti itu. Mana tahu contoh kan Ibu Pandiangan, mungkin kalau Ibu Siombing dan Ibu Simbul sudah paham ini. Kalau Ibu Manik ataupun Bapak Ibu kurang paham, bisa nanti contoh-contoh skenario nya pun boleh berbagi seperti itu.
Sebenarnya sih tanpa skenario nggak perlu sih, karena ini face to face datang sendiri nanti. Asal kita paham posisi 3 tahapan tadi, kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita validasi kesalahannya, baru kita tanya keyakinannya, seperti itu. Bapak Ibu di sini di terakhir nanti itu nanti saya minta saya mengajak Bapak Ibu dulu waktu 5 menit untuk membuat kesepakatan sekolah kita Bapak Ibu, bukan kesepakatan kepala sekolah, kesepakatan sekolah, bukan kesepakatan kepala sekolah. Jadi kita buat kesepakatan sekolah antara saya pimpinan dan Bapak Ibu sebagai rekan kerja. Jadi kita harus membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu. Seperti itu. Biar kita sama-sama tahu apa yang menjadi kesepakatan sekolah kita.